Jiro Lupat, Postasi, Podcast Literasi Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ridho Bretama. Ketemu lagi dengan saya, yaitu selaku founder of Literasi Asik dan Duta Baca Kabupaten Indramayu tahun 2022. Alhamdulillah, hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial dan suatu kehormatan bagi kita semua, yaitu ada di tengah-tengah kita, yaitu ada Ibu Dr. Anda Haja Cici Arningsi MPD. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Dan Ibu Nilam selaku Kepala Sekolah SLB Kabupaten Indramayu. Selamat sore Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Masih memperingati Hari Disabilitas Nasional ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Untuk kesibukan saat ini, untuk mungkin dari Ibu Cici dulu ya Bu ya. Ya. Untuk kesibukannya hari ini apa ini Bu? Kesibukan hari ini kebetulan memang kami dari MKKS SLB Kabupaten Indramayu akan mengadakan kegiatan Hari Disabilitas Internasional yang harusnya jatuh kemarin pada tanggal 3 Desember, tetapi dikarenakan ada sesuatu hal jadi kami melaksanakannya pada hari Rabu depan tanggal 14 Desember 2022, tempat di Arpus Kabupaten Indramayu yang kita banggakan semuanya. Itu. Kemudian barusan aktivitasnya dia melaksanakan rapat untuk kegiatan di minggu ke depan itu. Begitu Mas. Alhamdulillah, banyak sekali kegiatan yang sangat menginspirasi tentunya bagi kita semua dan dulur Gerbang Maja semuanya ya Bu. Dan untuk Ibu Nilam nih Bu, untuk kesibukannya tuh apa aja nih? Kebetulan dari pagi itu kami di Satuan Pendidikan sedang melaksanakan penilaian akhir semester ya untuk anak-anak. Kami juga di sekolah, kebetulan saya sendiri kepala sekolah di SLB Mutiara Kasih di Kecamatan Widasari ya. Barangkali ada yang di daerah Widasari tinggalnya. Kemudian melaksanakan kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah TPKKS dan dilanjutkan dengan hari ini menemani Ibu Ketua MKKS kami untuk rapat kegiatan persiapan Hari Gebyar Literasi Disabilitas untuk minggu depan. Alhamdulillah. Nah, untuk apa yang latar belakangi Ibu selaku Ketua MKKS SLB Indramayu sehingga memilih untuk menjadi ketua dibandingkan dengan jabatan yang lainnya nih Bu? Ketua MKKS maksudnya. Ya. Kebetulan di forum para kepala sekolah SLB Kabupaten Indramayu ini untuk mengkoordinir atau mengkoordinasi kegiatan-kegiatan SLB yang ada di Kabupaten Indramayu perlu koordinator untuk membagi tugas ataupun melaksanakan tindak lanjut apa yang sudah dipesankan atau diinstruksikan dari semua Provinsi Jawa Barat, terutama distrik Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi akhirnya terbentuklah semacam pemilihan sebagai ketua MKKS SLB Kabupaten Indramayu. Kebetulan di tahun 2021 kemarin kebetulan Ibu yang terpilih sebagai ketua MKKS SLB Kabupaten Indramayu. Intinya bukan masalah memilih tidak memilih. Jadi sebetulnya hanya kesepakatan dari para kepala sekolah semuanya. Sebetulnya kepala sekolah kami semuanya hebat-hebat, bagus-bagus. Tetapi setidaknya harus ada satu yang mengkoordinirnya seperti itu. Bukan berarti terpilih Ibu merasa paling tua ya. Tetapi ya kebetulan ya semua para kepala sekolah itu mempercayakan amanah itu kepada Ibu. Itu saja mungkin Mas. Lalu ada kemudahan atau kesulitan selama Ibu menjabat? Insya Allah kesulitan pasti ada, tapi kita tetap semangat. Semuanya harus bisa. Semuanya masalah yang besar kita kecilkan, masalah yang kecil kita hilangkan. Jadi semuanya harus menjalani dengan ikhlas amanah ini. Karena walau bagaimanapun amanah harus dilaksanakan, walaupun ya secara idealnya ada pertanggungjawaban kita kelak di yaumil akhir, seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan amanah itu bisa menjadikan kita semangat untuk melaksanakan semuanya itu. Bener banget apa yang kata Ibu.
omongkan tadi. Dan apa yang latar belakangi Ibu Nilam selaku kepala sekolah dibandingkan dengan seperti menjadi pengajar di sekolah umum yang lainnya atau menjadi dosen? Oh gitu ya. Sebenarnya karena saya sendiri kan lulusan dari pendidikan luar biasa UN-nya ya, Universitas Negeri Yogyakarta, dan jurusannya sudah linear di SLB, jadi mau tidak mau mengabdikannya itu sebisa mungkin di SLB, dan alhamdulillahnya mendapat amanah sebagai kepala sekolah di SLB swasta, terutama di SLB Mutiara Kasih, sehingga apa yang sudah saya dapatkan ya di bangku perkuliahan itu saya terapkan, walaupun memang menjadi kepala sekolah itu kan bukan tugas utama, melainkan tugas tambahan, jadi tetap menjadi guru, tetap mengajar juga di sekolah, hanya saja diamanahi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, seperti itu. Masya Allah, dan suatu kebanggaan juga ya Bu ya. Betul. Mendapatkan suatu jabatan yang sangat mulia ya Bu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ada beberapa istilah di luar sana sehingga masyarakat sulit membedakan nih Bu antara difabel, disabilitas, dan berkebutuhan khusus. Nah, sebetulnya perbedaan di antara ketiga istilah ini nih apa sih Bu? Ya, baiklah. Sebetulnya ketiga-tiganya itu tidak ada permasalahan dan tidak harus menjadikan suatu permasalahan yang berlebihan. Jadi semuanya sama saja sebetulnya, hanya dari tiga istilah itu dari cara pandang masing-masing ilmu. Nah, disabilitas itu cara pandang dari para forum tenaga medis seperti itu, para dokter seperti itu. Kenapa para dokter mengistilahkan disabilitas? Mungkin ukurannya itu jelas. Misalkan ini matanya buta misalkan, karena tunanetra. Nah, menurut medis itu kan jelas bahwa itu tidak bisa melihat. Kemudian ada tunarungu wicara. Secara medis itu kan jelas bahwa itu adalah tunarungu wicara, tidak bisa bicara. Kemudian ada tunagrahita, bahwa itu cara berpikirnya, intelektualnya di bawah normal, di bawah rata-rata seperti itu. Jadi intinya disabilitas itu jelas bagaimana kita memberikan pengajaran atau pelayanan yang betul-betul sesuai dengan apa yang berkelainan tersebut. Intinya seperti itu, dari kacamata medis itu dinamakan disabilitas. Tapi kalau difabel itu cara pandang para filosofi seperti itu, seperti filsafat sosiologi. Nah, para filsafat sosiologi itu mengistilahkannya jangan sampai seperti berbeda gitu ta. Jadi agar terdengarnya ramah, agar terdengarnya tidak berbeda, membedakan bahwa ini adalah sama, tidak berbeda, tapi cara pandang itu yang menjadi membedakan. Nah, kemudian ada berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus itu sebetulnya sama saja. Kebetulan ini booming ini pada forum di inklusif. Karena ada sekolah inklusif, itu kan sekolah yang memang disabilitas bisa sekolah di sekolah umum. Nah, bukan berarti kebutuhan khusus itu hanya melayani disabilitas saja. Dan disabilitas itu bukan berarti hanya mengenai kecacatan yang memang tidak perlu dilayani oleh kami di SLB. Contohnya misalkan cacat tubuh, tangannya tidak ada satu, bisa bersekolah di umum. Nah, itu kan tidak perlu pelayanan khusus di sekolah SLB karena mungkin anak tersebut intelektualnya normal, bisa juga beradaptasi dengan SD umum, sekolah umum. Nah, jadi itu anak berkebutuhan khusus sebetulnya seperti itu. Dan kita juga ini sebetulnya ya sama berkebutuhan khusus, hanya beda pelayanannya. Kalau memang di disabilitas tunanetra ataupun tunarungu wicara itu sangat jelas sekali, itu nampak bahwa tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara. Nah, jadi disabilitas itu sebetulnya ya menurut undang-undang juga di dunia bahwa yang lebih enak itu ya disabilitas. Kenapa? Karena disabilitas itu jelas penanganannya, jelas pelayanannya. Jadi kalau memang tersesat sosiologi itu, filsafat sosiologi itu agak jadi umum kedengarannya. Jadi ini yang mana ya disabilitas itu, bukan difabel itu. Nah, jadi masih secara umum saja. Tapi kalau disabilitas itu jelas penanganan pada kelainannya tersebut. Itu mungkin, Mas. Jadi dari kelainan tersebut juga tidak menjadi tolak ukur untuk anak tersebut
mencetak prestasi ya Bu. Bahkan orang yang berkebutuhan khusus malah banyak orang yang berprestasi dalam bidangnya masing-masing ya Bu. Betul sekali. Salah satu contohnya di Indramayu ya, kebetulan Pesdik Ibu yang sudah menjuarai dari segi modeling, fashion. Nah, Pesdik Ibu itu menjuarai ketiga provinsi Jawa Barat. Model juara Jawa Barat, bersaing dengan SMA yang top di Bandung, SMA 5, SMA 8, kemudian SMA 3. Nah, alhamdulillah PSD kami menjuarai itu bersama mereka yang memang disangka disabilitas atau seperti apa itu. Alhamdulillah mereka bisa bersama untuk berjuara dengan teman-temannya, seperti itu. Kemudian lagi salah satu contoh yang sangat luar biasa sekali di Kabupaten Kuningan, kepala dinas tenaga kerjanya itu tunanetra, kepala dinasnya. Kemudian kepala sekolah negeri istrinya sama tunanetra juga. Beliau menjabat sebagai kepala sekolah SLB negeri di Kabupaten Kuningan. Seperti itu. Jadi intinya tidak ada pembeda. Semuanya bisa berkarya, semuanya harus dihargai karena mereka juga hamba Allah yang memang Allah ciptakan dengan sempurna sesempurnanya. Jadi Allah menciptakan itu tidak akan gagal. Pasti manfaat untuk semuanya, seperti itu. Benar banget apa yang Ibu katakan. Dan lalu untuk Ibu Nilam sendiri, selama menjadi kepala sekolah SLB Mutiara di Widasari, mungkin ada suatu permasalahan atau ada suatu hambatan nggak sih Bu melalui atau menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus? Sebenarnya banyak ya Mas ya, dan itu pun dari beberapa aspek atau bidang. Pertama itu dari segi SDM, jadi beberapa guru di sekolah kami itu belum linier, yang mana kan kalau misalnya belum linier itu belum menguasai keilmuan ya ortopedagogik dari pendidikan luar biasa ini. Ketika mereka bukan dari PLB atau dari SLB ya yang linier, otomatis akan kesulitan untuk memberikan pelayanan bagi anak-anak peserta didik kami. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu dari segi sarana dan prasarana, yang jelas masih belum memadai untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak, yang mana itu sangat mendukung dan harus bisa dipenuhi agar anak-anak kami itu bisa mendapatkan pendidikan dan layanan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Nah, jadi buat PR dari pemerintah juga harus bisa memperhatikan tentang pendidikan anak yang berkebutuhan khusus tentunya ya Bu. Betul sekali, sangat harus malah ya diperhatikan itu. Lalu jadi kan di sini ada isu tentang disabilitas Ya, yang ada saat ini. Lalu khususnya dalam dunia pendidikan, maksudnya ini bagaimana selama ini pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini sedang berjalan? Kalau yang sedang berjalan itu alhamdulillah beberapa peserta didik dari kami itu kan dari 6 sekolah yang ada di Indramayu itu setiap tahunnya diadakan kegiatan kejuaraan ya untuk di tingkat kabupaten. Jadi untuk minat dan bakatnya seperti lomba O2SN, FLS 2N gitu kan, PDBK. Jadi untuk menggali bakat dan minat peserta didik kami itu ada kegiatan khusus yang mana nanti ketika menjadi juara itu dilombakan ke provinsi, bisa juga langsung ke tingkat nasional. Nah, untuk kendalanya sendiri di sekolah kami, di sekolah yang ada di Indramayu itu beberapa peserta didik ataupun anak-anak disabilitas yang ada di lingkungan Indramayu itu kan masih banyak yang belum mendapatkan layanan dengan baik ya. Ada yang sudah bersekolah, ada yang belum. Nah, yang bersekolah ini juga memiliki kendala gitu. Kendala dalam artian kan jauh. Ada yang dari rumahnya itu harus dengan kendaraan umum, dengan jarak yang cukup jauh, sehingga banyak terhambatnya anak-anak ini tidak bisa sering hadir di sekolah. Jadi ketika ada lomba-lomba seperti itu tidak semuanya bisa mengikuti gitu, hanya beberapa. Tapi kami berharap gitu ya orang tua itu mensupport gitu anak-anak untuk bersekolah di sekolah luar biasa, terutama anak-anak berkebutuhan khusus ya. Mereka itu berhak dan wajib mendapatkan pendidikan di SLB untuk yang layanan pendidikan khusus. Karena apa? Ketika anak-anak ini bersekolah minimal gitu, mereka mempunyai tingkat kemandirian.
bisa mendapatkan pendidikan yang layak daripada anak-anak ini harus ada di rumah gitu. Tentunya akan berbeda ketika anak ini disekolahkan dengan yang tidak bersekolah ya. Ketika anak-anak ini bersekolah, siapa tahu anak ini memiliki potensi, dan saya yakin pasti ada. Setiap anak berkebutuhan khusus itu pasti memiliki potensi yang kami sendiri juga harus menggali, harus melakukan asesmen, identifikasi di sekolah dengan pembelajaran yang ada. Kan kami ada dari TK, dari SD, dari SMP, dari SMA, sampai nanti ke perguruan tinggi gitu kan. Jadi kami harus tetap mendampingi sebagai guru maupun pelaku ya dari pelayanan pendidikan khusus ini. Dan harapan kami itu ketika anak-anak bersekolah ya, ketika mereka punya prestasi pasti kami support, dan yang tentunya yang akan bangga bukan hanya gurunya tapi anak-anak juga, kemudian orang tuanya juga, tetangganya, dan teman-temannya pasti merasakan ketika anak-anak ini mendapatkan prestasi maupun juara, anak-anak hebat ini ya. Seperti itu yang sudah berjalan di kami. Nah, ketika ada orang atau anak yang berkebutuhan khusus nih Bu, lalu di lingkungannya ini selalu seperti banyak fenomena yang sedang terjadi nih, khususnya di Indonesia, bahwa saya mendapati kasus yang di TikTok bahwa ada anak yang berkebutuhan khusus lalu dibully oleh lingkungannya. Nah, lalu tanggapan sebagai ibu, sebagai ketua MKKS, lalu ibu sebagai kepala sekolah, tanggapannya seperti apa? Ya, yang pertama memang sangat perlu sekali sosialisasi tentang pelayanan kami para disabilitas seperti itu. Nah, kemudian mungkin anak-anak kami itu betul-betul harus diberi pemahaman bahwa kita itu bergaul harus pada tempatnya, setidaknya bergaullah dengan teman yang baik-baik seperti itu. Nah, kemudian anak-anak yang memang di luar, khusus anak-anak umum, sekolah umum itu betul-betul harus diberikan sosialisasi juga, setidaknya oleh para guru di sekolah umum itu kan ada guru guru konseling itu ya, guru BK. Nah, setidaknya peran guru BK itu sangat penting untuk memberi sosialisasi kepada para pesdiknya di sekolah umum bahwa memang kita punya teman yang memang disabilitas, ya diceritakanlah. Intinya mensosialisasikan bahwa teman disabilitas itu sama, tidak berbeda, dan tidak boleh menghakimi, tidak boleh berdiskriminasi seperti itu. Intinya seperti itu, adanya sosialisasi dari minimal di sekolah umum itu para guru BK-nya. Nah, setidaknya akan menjelaskan itu, para anak-anak akan paham, akan mengerti, dan insya Allah akan menumbuhkan rasa kasih sayang, tidak ada bullying seperti itu. Ya, di sekolah-sekolah umum itu saya rasa bahkan di SLB juga sudah ada gerakan namanya sekolah ramah anak ya. Udah ada slogan seperti itu, dan juga gerakan anti bullying. Nah, itu harusnya menjadi kegiatan yang positif tentunya di sekolah-sekolah manapun itu, baik SD, SMP maupun SMA umum, yang mana harus tetap disosialisasikan kepada peserta didik, terutama untuk generasi milenial sekarang ya, anak-anak muda. Karena ketika kita ataupun anak-anak yang normal itu bertemu dengan anak-anak disabilitas di jalan, harusnya tidak menjadi asing, tidak menjadi oh kok seperti itu sih, bukan untuk dikasihani, tapi minimal gitu diapresiasi, oh ada anak berkebutuhan khusus. Kalau misalnya sebagai yang normal ini bisa membantu atau bisa saling mensosialisasikan ya, punya rasa sosial atau jiwa pengertian dan mengapresiasi, saya yakin yang namanya sekolah ramah anak itu bukan hanya di sekolah umum tapi lingkungan untuk disabilitas juga. Jadi tidak ada tuh namanya bullying. Sebenarnya kan yang membuat menjadi bullying itu karena ada istilah tunanetra ya, tunarungu, padahal itu tuh bukan untuk pelabelan mereka, melainkan itu adalah sebuah karakteristik. Jadi menggunakan istilah tunanetra, tunarungu itu supaya kami di sekolah itu memberikan pelayanannya tidak salah, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi anak. Jadi ketika ada istilah seperti itu, baiknya untuk masyarakat umum ya memahami bahwasannya mereka itu memiliki kekurangan, tapi bukan berarti mereka tidak punya kelebihan. Contoh untuk anak-anak dengan hambatan penglihatan yang tunanetra itu kan, walaupun secara penglihatan mereka tidak bisa melihat, tapi mereka tuh punya suara yang bagus, punya indera pendengaran yang lebih tajam daripada kami yang normal ini. Jadi mungkin kami yang normal ini perlu diajak
sesekali ya bertemu atau bersosialisasi dengan anak-anak disabilitas juga di sekolah supaya apa? Supaya mereka paham gitu, mengenal. Jadi bukan justru ketemu dengan anak-anak disabilitas itu dijauhkan, melainkan harus dirangkul karena mereka juga bagian dari masyarakat kita, bukan orang asing gitu. Seperti itu harusnya. Betul banget yang Ibu katakan tadi, bahwa semua manusia ini sama ya Bu, tidak ada yang berbeda. Meskipun ada orang yang berkebutuhan khusus atau mempunyai seperti kekurangan masing-masing, itu bukan menjadi kita seperti mendiskriminasi atau membuli. Betul. Lalu sejauh mana nih Bu hak bagi mereka anak yang berkebutuhan khusus ini sudah berjalan? Nah, kalau yang sudah berjalan ini kalau boleh tahu seperti apa? Oh ya, alhamdulillah anak-anak disabilitas terutama di Kabupaten Indramayu sebetulnya sudah menerima haknya, terutama di bidang pendidikan seperti itu. Walaupun belum semuanya masyarakat Indramayu yang memang masih ada disabilitas yang belum tertangani, tetapi di sekolah minimal lah sudah ada penanganan hak-hak mereka sebagai mendapatkan hak pendidikannya. Dan ada hak untuk pekerjaannya juga, ada sebagian yang sudah melaksanakan atau mempunyai pekerjaan masing-masing. Salah satunya memang ada yang kerja di Alfamart, ada kerja yang di perusahaan-perusahaan di luar kota Indramayu, kemudian juga ada yang dibuka wirausaha sendiri seperti itu. Jadi secara hak pendidikan alhamdulillah sudah mendapatkan, kesejahteraan juga karena bekerja sudah, dan hak berekreasi juga anak-anak kami sering melakukan PBL ya Bu Nila. Nah PBL itu hak-hak para disabilitas yang memang berekreasi. Jadi tidak boleh karena memang anak disabilitas itu tidak boleh berekreasi karena takut punten misalkan tertular karena penyakit. Nah anak-anak disabilitas itu bukan penyakit, tetapi memang membutuhkan pelayanan secara khusus seperti itu. Jadi untuk saat ini memang sudah seperti, tapi belum semuanya. Karena memang di pinggiran-pinggiran Indramayu itu masih banyak anak-anak disabilitas masih belum tertangani secara pendidikannya. Mungkin dikarenakan jauh, karena SLB itu kan kebanyakannya ada di kota-kota ya, belum menyeluruh secara pinggiran. Jadi mungkin karena jauh, ataupun mungkin SDM orang tuanya juga belum memahami percis bahwa sekolah itu sangat penting. Sekolah itu sangat menunjang bagaimana perkembangan anak-anak yang memang membutuhkan pelayanan khusus seperti itu. Jadi ya diharapkan para orang tua yang mempunyai anak disabilitas itu jangan malu-malu, ayo sekolahkan agar bisa memenuhi hak-haknya tersebut. Itu mungkin Mas. Mungkin juga ada dari orang tua yang memikirkan atau mempunyai stigma bahwa mungkin anak mereka itu ada rasa malu, mungkin ada ya pasti, tetapi tidak menjadi hambatan. Betul. Sebagai orang tua seharusnya bisa mendidik anaknya dan mensekolahkan anaknya yang lebih tinggi tentunya. Betul. Lalu mereka yang anak berkebutuhan khusus ini juga sebenarnya sama dengan anak-anak yang lain ya Bu ya, yang memiliki potensi dalam diri masing-masing. Nah, bagaimana sih Bu cara mengoptimalkan atau mengeluarkan potensi, minat serta bakat yang mereka miliki? Iya. Kan kami di sekolah itu terutama ya SLB itu tujuan kami itu melaksanakan program vokasional. Nah, jadi di SLB itu hampir sama dengan SMK. SMK itu kan dititik beratkannya pada vokasi ya. Nah, kami juga menitik beratkannya pelayanan atau pendidikan itu pada vokasionalnya. Karena anak-anak kami ini mudah-mudahan dengan adanya yaitu tadi ada asesmen bisa jadi bakat minat sesuai dengan potensinya yang dimiliki, itu bisa langsung bekerja karena kita memfokuskan pada vokasional tersebut seperti itu. Jadi misalkan ada anak yang memang kelihatannya di bidang tata boga, nah berarti kami mengkhususkan pada bakat minatnya di tata boga. Misalkan ada lagi di tata busana, misal menjahit seperti itu. Ada lagi di bidang IT. Nah, kami semua vokasi itu dititik beratkan dan dioptimalkan untuk bisa mengembangkan bakat minatnya tersebut agar anak-anak tersebut bisa mempunyai bekal
manakala nanti sudah tidak sekolah mempunyai bekal untuk bisa bekerja seperti itu. Mungkin dari Ibu Nilam tanggapannya? Ya kurang lebih sama ya, untuk di SLB itu lebih kepada vokasi yang mana nanti tujuannya untuk kemandirian siswa. Jadi beberapa anak itu diberikan pilihan ya, terutama di sekolah itu beberapa pilihan vokasi, tidak hanya satu bidang saja kalau bisa, agar anak-anak peserta didik berkebutuhan khusus ini memiliki keterampilan atau vokasi yang sesuai dengan potensinya. Misalnya kayak tadi Ibu sebutkan ada tata boga, ada desain grafis, itu bisa sesuai dengan apa yang anak-anak butuhkan dan juga karakter anaknya. Kalau misalnya anaknya nggak cocok di tata boga, bisa dicoba di desain grafis, atau bisa juga di seperti olahraga, ada juga itu seperti itu banyak, atau di seni rupanya atau seni musik. Jadi banyak sebenarnya yang bisa diajarkan kepada anak berkebutuhan khusus, dengan catatan asal disupport ya dari orang tuanya juga, karena sekolah itu kan hanya sebeberapa waktu ya, tidak sampai sore, tidak sampai full 1 minggu juga, kami hanya 5 hari kerja. Jadi ketika di sekolah diajarkan, kami berharap orang tua di rumah juga mensupport gitu, jangan hanya di sekolah saja untuk vokasi ini, jadi diterapkan juga di rumah. Dan harapannya ketika anak-anak sudah menjadi mandiri itu tidak kembali ke rumah ketika nanti lulus dari sekolah, tidak diam di rumah lagi kembali menjadi nol, melainkan bisa taruhlah menghidupi dirinya sendiri ya, untuk kebutuhan dirinya sendiri dulu. Jadi tidak menjadi beban bagi keluarganya lagi. Alhamdulillah seperti itu harapan kami. Jadi ketika ada program vokasi ini, anak-anak itu bisa tertangani dengan baik. Itu seperti itu. Jadi dengan adanya program vokasi ini, anak yang berkebutuhan khusus bisa mempersiapkan dirinya untuk masa depannya ya, Bu? Betul sekali. Lalu kendala terbesar yang dihadapi para pengajar itu seperti apa, Bu? Ya, kendala pasti ada ya seperti itu. Apalagi kita menghadapi anak-anak yang memang perlu pelayanan khusus, perlu penanganan khusus. Nah, kendalanya memang kebanyakan ya di Indramayu nih, para pengajarnya ini memang bukan dari pendidikan khusus. Jadi ada dari beberapa program studi, ada bahasa Inggris, ada matematika, ada kimia dan seterusnya. Nah, itu yang menjadikan kendala karena ilmunya setidaknya tidak linier itu. Jadi akhirnya supaya teman-teman ini, para guru bisa menjalankan apa yang sesuai diharapkan di pendidikan khusus, kami sering yang mengadakan pelatihan-pelatihan agar guru-guru kami ini semua bisa melayani sesuai dengan harapan yang di pendidikan khusus tersebut. Kendala yang lainnya juga kadang ya itulah orang tua kurang support seperti itu. Jadi kan menjadikan ya semacam kesulitan bagi kami. Jadi setiap saat harus mengingatkan untuk sekolah. Kadang sampai menjemput ke rumahnya agar mau sekolah seperti itu. Sampai bahasa ininya orang tua itu, apa sih di sekolah kan orang jadi apa-apa bocah beguk, cina kan begitu ya. Nah, seperti itu yang menjadikan kendala kami bagaimana untuk mengoptimalkan anak-anak ini bisa berkembang dengan baik, memberikan pelayanan dengan baik. Ya itulah faktor tadi yang kurang linier, karena kurang sekali guru-guru yang di pendidikan khusus yang ada di Indramayu seperti itu. Kemudian orang tuanya yang ya cuek saja gitu dengan anak-anak seperti ini. Ngapain sekolah yang harus sekolah juga, kan anaknya juga begini kan, seperti itu. Jadi kurang support daripada orang tuanya. Jadi akhirnya ya kami dari sekolah, karena kami sebagai pendidik harus bertanggung jawab, karena ini tetap anak bangsa, generasi yang memang harus berkembang dengan baik, menjadikan generasi yang baik seperti itu. Akhirnya kami dari sekolah ya itulah menjemput setiap hari seperti itu. Mungkin pengalaman dari Bu Nila bagaimana? Mangga? Kurang lebih sama, Bu. Jadi tugas tambahan guru-guru di SLB itu selain mengajar, mereka juga menyiapkan tenaga untuk menjemput siswa. Karena ketika siswanya tidak dijemput, tidak ada yang diajar di kelas nih, cerita seperti itu. Nah, karena waktunya habis untuk menjemput, kan rumah anak tuh tidak semuanya dekat dengan sekolah, ada yang jauh, ada yang dekat gitu. Ketika satu kelas itu misalnya ada 3 siswa dan harus dijemput semua, otomatis kan waktunya guru ini yang harusnya sudah mengajar di kelas jadi terbuang untuk menjemput. Iya, jelas. Jadi pembelajaran di sekolah pun terhambat.
Jadi oleh sebab itu dukungan dari orang tua peserta didik kami itu sangat dibutuhkan, terutama ya untuk datang rajin ke sekolah minimal seperti itu, agar apa, guru-guru kami pun merasa terbantu. Kadang dengan dijemputnya siswa tuh orang tua jadi kesenangan ya Bu ya, karena oh ya itu dijemput gitu, wah tenang ada bapak gurunya menjemput sekolah, padahal sebenarnya penjemputan siswa itu hanya untuk memancing ya, ketika orang tuanya tidak bisa atau sedang sakit, mangga kami sebagai pihak dari sekolah menyediakan layanan menjemput siswa, karena bagaimanapun siswa itu tetap peserta didik kami gitu, pelayanan kami terhadap siswa itu juga harapannya lebih baik gitu kan. Jadi sampai kami harus menjemput siswa ke rumah dan mengantarkan nanti setelah selesai juga pulang gitu, jadi aman sampai di rumah pun, mengingat cuaca sekarang aja hujan gitu ya, jadi kasihan juga ke guru-guru kami gitu. Tapi ada juga orang tua yang memang komitmen ya, mau mengantarkan siswanya bahkan menunggu sampai selesai gitu. Jadi memang berbeda-beda, tidak semua, tapi harapan kami untuk orang tua yang masih kurang support untuk peserta didik kami yang ada di sekolah itu, harapannya lebih sadar lah ya, agar sekolah kami juga ibaratnya lebih maju, jangan ketergantungan seperti sekarang ini. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini juga merupakan jadi acuan ya Bu, tentang orang tua yang harus bisa mensupport anaknya. Walaupun dengan kebutuhan atau keadaan seperti itu, jangan menjadi orang tua ini menjadi halangan ya Bu. Bahkan sampai membuli dan membuat anaknya menjadi terganggu mentalnya dan malas sekolah gitu. Dan lalu apa pengalaman yang paling berkesan selama Ibu mengajar atau selama Ibu menjabat? Pengalamannya? Iya, pengalamannya. Banyak ya pengalamannya. Terutama ya pengalamannya ya, misalkan gini. Pertama mengajar, kebetulan ada anak baru. Nah, siswa baru ini kan masih beradaptasi, belum kenal dengan lingkungan di sekolah tersebut. Nah, pertama anak tersebut kan ke kita tuh asing kan, seperti itu. Nah, kita dekatin, kita peluk. Nah, setelah dipeluk nggak tahu, ujuk-ujuk gigit aja, nah seperti itu ya. Loh, menggigit kan spontan, kita kan pasti menjerit kan. Nah, seperti itu. Nah, itu pengalaman yang sangat bukan menyakitkan, merasa aneh gitu, tapi oh iya ya, karena memang mungkin merasa asing dengan kita. Ya itulah pengalaman yang memang menjadikan kita bagaimana anak ini agar bisa mau beradaptasi di sekolah dan mau sekolah seperti itu. Jadi pengalamannya ya digigit seperti itu. Ada lagi pengalamannya, kebetulan anaknya hiperaktif, jadi nggak mau diem kan. Nah, kebetulan kita lagi berdiri, ujuk-ujuk langsung jeduk kan, seperti itu. Kita dipukul. Ya mau gimana lagi? Ya itulah pengalaman-pengalaman yang menjadikan ya kita harus bisa semangat untuk menjadikan anak-anak ini harus betah di sekolah dan mau bersekolah dan harus menjadikan semangat sekolah, seperti itu. Itu pengalaman yang disebut disebut istimewa ataupun disebut juga menyakitkan dan digigit ya. Dipukul juga sakit, tapi ya indah saja, senang saja. Itulah berbeda mengajar dengan di umum, seperti itu. Mungkin ada pengalaman Bu Nilam? Sebenarnya banyak ya, kalau menjadi guru di SLB itu setiap hari adalah selalu ada cerita sebenarnya, terutama anak-anak yang masih kecil yang masih di SD. Biasanya anak-anak seperti itu untuk di SLB itu tergantung mood. Jadi kalau moodnya lagi baik, anak-anak tuh ceria, menyenangkan, di kelas diajak belajar juga menyenangkan, kerjasamanya baik gitu, komunikasinya baik. Tapi ketika anak-anak ini dari rumah moodnya sudah jelek, bisa jadi masih ngantuk, dipaksa berangkat, jadi kan anak ini ngambek gitu kan. Alhasil kenanya guru gitu yang kena. Bisa jadi nggak mau nulis, nggak mau baca, duduk juga mungkin tasnya dilempar gitu kan. Beberapa kejadian seperti itu bukan hal aneh sebenarnya. Mungkin di kelas di sekolah umum juga ada, tapi tidak separah di SLB. Biasanya kalau di saya itu ada anak autis gitu tuh Bu. Iya, suka minta alat tulis atau kertas gitu, cuma dengan cara yang tidak menyenangkan. Bisa jadi dengan memukul atau narik-narik gitu tuh, jadi nggak sabar gitu, padahal kita juga nanti dulu sebentar gitu. Tapi itulah menjadi tantangan dan juga pengalaman gitu. Sebenarnya hal yang menyenangkan ketika bisa melewati itu semua dan kita sudah mengenal dengan anak-anak.
Ada juga kalau misalnya mungkin masnya nanti nyoba main ke sekolah, terutama untuk yang anak tunanetra ya. Biasanya kalau pertama datang itu, saya dulu masih mahasiswa, kebetulan inget banget. Pertama kali datang ke sekolah khusus anak tunanetra itu saya diciumin tangan nih. Saya nggak ngerti ya, karena yang nyium itu anak laki-laki gitu kan. Jadi saya agak sensitif, kenapa gitu. Ternyata memang itu cara untuk berkenalan dengan orang baru. Jadi bukan hal yang aneh sebenarnya. Aneh itu karena kami tidak mengenali karakteristik mereka, tapi ketika sudah berkenalan, oh itu cara mereka itu berkenalan dengan kami, mencium aroma tubuh, mengenal suara kita, megang wajah kita, itu kan harus pembelajaran ya sebenarnya yang dasar sekali. Tapi ketika orang lain yang tidak mengerti ilmunya itu kan kaget, ikut aku digerayangin gitu ya bahasanya mungkin, padahal itu cara pendekatan. Dan banyak hal-hal lainnya. Ada juga anak-anak yang misalnya tunagrahita, jadi kayak orang sok kenal gitu, langsung datang, langsung kayak jatuh cinta gitu. Iya, padahal mereka itu senang didatangin tamu-tamu dari luar gitu. Mungkin sekali-kali dari Duta Baca bisa main ke SLB, biar tahu lah, oh ini seperti ini anak tunanetra, anak tunarungu gitu ya. Jadi mengenal lebih dekat gitulah, supaya tidak asing ya dengan dunia SLB dan juga dunia pendidikan khusus seperti itu. Ini merupakan suatu pengalaman yang istimewa dan sangat berharga tentunya ya, Iya Bu. Bu, iya alhamdulillah. Mungkin ada apa ya, rasa kesulitan untuk berkomunikasi? Ya sebetulnya masing-masing punya karakteristik tadi kata Bu Nilam. Jadi kalau dengan tunanetra kita berkomunikasi itu memang jelas ya seperti itu, karena memang hanya tidak bisa melihat aja, tapi dia kan bisa mendengar seperti itu. Ya mungkin ada kesulitan karena memang karena dulu itu ada latar belakang kalau B saja jurusannya ya, jurusan tunanetra saja, jurusan tunarungu saja. Kalau sekarang itu pendidikan khusus semua sama kan seperti itu. Kebetulan ibu dulu jurusannya tunagrahita. Nah kebetulan ngajar di tunarungu. Jadi kan ya nggak bisa bahasa isyarat kan seperti itu. Nah mungkin kesulitannya awal-awal seperti itu. Tapi karena sudah terbiasa, sudah akhirnya mengenal dan kita juga mau belajar, akhirnya pahamlah bahwa ini itu nama siapa, nama kan begitu, nama siapa. Kalau dulu kan belum begitu paham karena ibu mengajarnya di bagian khusus tunagrahita yang anak-anak di bawah kecerdasannya normal, di bawah normal kan seperti itu. Jadi kalau anak-anak kecerdasan di bawah normal itu antara usia mental dengan usia kalender itu kan berbeda. Jadi misalkan anak SD kelas 4 itu mungkin usia mentalnya kayak anak TK kan seperti itu. Jadi mengajarkannya ya usia TK seperti itu. Nah kalau di tunarungu itu karena keterbatasan berkomunikasi, ya akhirnya kan kita tidak bisa mengucapkan walaupun kita kenceng, namamu siapa, dah nggak denger kan gitu. Nah jadi akhirnya kita belajar bahasa isyarat. Akhirnya siapa namanya, dah nggak akan denger. Akhirnya kan nama kamu siapa, kan pakai bahasa isyarat. Akhirnya namanya Mas siapa? Mas Raffi seperti itu. Raffi R kan ya, Raffi seperti itu. Rumah di mana? Kan tidak. Rumah di mana? Tidak tahu. Jadi rumah di mana kan gitu. Terus sekolah di mana? Sekolah di mana? Kan sekolahnya di mana? Kan dengar ya? Nah seperti itu. Ya seperti itulah mungkin dari Bu Nilam. Bagaimana sama juga? Ya, kurang lebih sama. Jadi beberapa bukan hanya guru ya sebenarnya, untuk peserta didik baru mungkin. Jadi kami harus mempelajari dulu bahasa ibunya, bahasa di rumahnya seperti apa untuk mengenali karakteristik dari peserta didik kami. Sebelum mereka sudah di sekolah kan pasti sudah belajar banyak gitu. Tapi ketika mereka baru menjadi pendatang di sekolah kami, siswa baru, yang jelas banyak kesulitan untuk mengenal lebih dekat. Karena di SLB itu kadang anak-anaknya itu memilih guru ya. Bisa jadi guru kelasnya itu si A tapi pengennya diajar sama si B. Nah jadi mau tidak mau gitu kami harus memberikan pelayanan yang sekiranya anak ini nyaman. Dan untuk mempelajari bahasa ibu anak ini kan tidak cukup 1 hari, jelas mungkin sekitar 3 bulan ya kami mengadakan asesmen dan juga observasi. Jadi anak ini kebutuhannya apa, seperti tunanetra ya Bu ya, itu kan ada juga yang sepenuhnya ya, yang masih ada bola matanya atau yang tidak ada juga yang masih bisa melihat low vision. Kemudian tunarungu juga ada yang
total, ada juga yang masih memiliki sedikit ya pendengaran. Jadi itu semua kami juga harus bekerja sama dengan medis, dengan dokter, dengan psikolog yang ada rujukannya. Ketika orang tua membawa berkas atau data diri dari anak itu lengkap, insya Allah pelayanan pendidikan yang kami berikan juga bisa tepat dan sesuai. Seperti itu. Masya Allah, sangat menginspirasi sekali ya Bu ya. Dan selanjutnya nih ada sesi tanya jawab dari Dulur Gerbang Maca dan Sobat Literasi Asik semua. Oh gitu, siap-siap. Gitu. Oke, untuk pertanyaannya, apakah semua anak disabilitas di Indramayu sudah terfasilitasi oleh pendidikan yang memadai? Jika belum, apa alasannya? Dan apakah anak yang berkebutuhan khusus bisa bersekolah di sekolah umum? Ya, pas di kami ya Pak, anak-anak yang di Indramayu ini sebetulnya secara survei belum terlayani semua untuk sekolah. Jadi ya kami menghimbau lah dari RT, RW sampai kelurahan. Ya bukannya bukan menginstruksikan, tapi setidaknya mendata para anak-anak yang memang disabilitas agar kami di sekolah ini bisa melayani masyarakat Indramayu yang memang membutuhkan pelayanan secara khusus seperti itu. Kemudian apa lagi tadi, Neng? Apakah bisa anak-anak berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah umum? Oh, ya sebetulnya bisa saja kalau memang secara fasilitas di sekolah umum itu ada yang memang kita kenal dengan inklusi itu ya. Nah, inklusi itu memang bisa anak-anak berkebutuhan khusus bisa sekolah di sana asal di sekolah umum tersebut mempunyai guru pendamping khusus. Karena kalau memang mengandalkan hanya guru umum, itu mungkin ya guru umum tidak memahami bagaimana karakteristik anak-anak disabilitas tersebut. Jadi sebetulnya bisa. Ya misalkan salah satu contohnya ada cacat tubuh lah seperti itu. Nah itu bisa bersekolah di sekolah umum. Contohnya sekarang lagi booming Tegar ya. Ada film Tegar itu. Nah Tegar itu sekolah di Bandung kan. Sekolah di SD Sukagali kalau nggak salah, Sukajadi. Nah itu cacat tubuh. Nah Tegar ini sekolahnya di sekolah umum. Jadi tidak sekolah di SLB seperti itu. Alhamdulillah. Dengan adanya Tegar, teman-teman lingkungan di SD umum itu sangat menyayangi beliau, sangat menyayangi Tegar ini, dan Tegarnya ini merasa percaya diri tinggi walaupun ada di lingkungan tidak sama dengan Tegar seperti itu. Itu salah satu contoh bisa anak bersekolah di sekolah umum asal memang sesuai dengan karakteristik tersebut ada yang fasilitas untuk seperti guru GPK itu, guru pendamping khusus. Kemudian sarana prasarananya juga bisa mendukung seperti itu. Dan anaknya memang bisa untuk sekolah di sekolah umum. Itu mungkin ditambahkan Mbak Munila? Ya, kurang lebih kalau untuk di SLB itu kan sebenarnya kami juga menghimbau ya Bu ya agar masyarakat Indramayu terutama bahwa di Indramayu itu ada 6 sekolah, 6 SLB yang tersebar di Kabupaten Indramayu walaupun belum menyeluruh ya, tapi minimal warga di Indramayu ini mengetahui lah kemana sih harus menyekolahkan peserta didik berkebutuhan khusus ini gitu, harus kemana. Yang pertama ada SLB Negeri Pahlawan ya Bu ya, itu alamatnya di Jalan Pahlawan. Kemudian ada SLB Negeri 2, itu ada di DI Panjaitan yang di Sport Center. Kemudian ada SLB Mutiara Hati di Jalan Pahlawan juga, punya Ibu Haji Cici di Yayasan Gembur Gakin ya Bu ya. Kemudian ada juga SLB Gandasari C di Jatibarang di dekat SMK Pelita ya, belakang rumah sakit Puskesmas. Kemudian di sekolah saya di Kecamatan Widasari SLB Mutiara Kasih, dan yang keenam ada di SLB Haurgelis dekat Polsek Alun-Alun Haurgelis ya. Nah, itu semua kami harapannya ya agar masyarakat itu bisa menyekolahkan peserta didik ataupun anak disabilitas ke sekolah pendidikan layanan khusus. Kalaupun membutuhkan konseling ataupun ya hanya konsul gitu ya, tidak harus bersekolah, itu tidak apa-apa gitu. Boleh datang ke sekolah kapanpun gitu kan, pasti kami layani. Nah, untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa sekolah di sekolah umum atau tidak, itu semua tergantung dari kondisi anak. Ketika anak itu siap secara mental maupun secara fisik ya,
itu bisa sebenarnya, bukan menjadi hambatan. Nyatanya sudah ada kepala sekolah di SLB Taruna Mandiri ya Bu ya, SLB Negeri di Kuningan itu, beliau kan dengan hambatan penglihatan tapi bisa menjadi kepala sekolah. Kemudian suaminya bisa menjadi kepala dinas. Berarti kan itu mereka juga tadinya kuliah ya, maksudnya di umum gitu tuh, bukan hanya di SLB saja. Dan itu bukan berarti mereka tanpa perbekalan, dibekali dulu di SLB. Jadi ketika anak itu nanti misalnya tekannya di di SLB nih, SD-nya juga di SLB, SMP-nya di umum, misalnya karena sudah siap secara mental, siap secara fisik maupun secara keilmuan ya, bisa mengikuti pembelajaran di sekolah umum. Mangga, itu bukan menjadi hambatan. Kami juga tidak akan melarang. Justru kami merekomendasikan dan harapan kami seperti itu. Jadi anak-anak yang bersekolah di SLB itu tidak selamanya harus di SLB. Ketika anaknya mampu untuk bersekolah di umum, mangga silahkan, dengan tanda petik harus ada pendampingan dulu ya, seperti ya guru pendamping khusus. Jadi jangan langsung dilepas gitu. Misalnya anaknya masih membutuhkan bimbingan konseling lah minimal, kayak misalnya ibu tadi memberikan contoh hambatan yang fisik ya, tidak ada satu tangan gitu. Secara fisik tidak ada kendala, intelektual juga mungkin normal gitu. Tapi secara psikologis kami tidak tahu ya, siapa tahu anak ini merasa tidak pede. Nah itu yang harus didampingin. Bagaimana kondisi kelas itu, di kelas umum menerima atau tidak, temannya seperti apa, itu kan harus diajak bicara. Mungkin dengan guru bimbingan konseling di sekolah umum bisa membantu peserta didik ini agar bisa nyaman di sekolah, menjadi ramah, tidak dibully. Insya Allah ketika anak-anak itu didampingi dan merasa yakin, bisa sukses sampai nanti bekerja gitu, dunia pekerjaan, usaha gitu. Seperti itu kurang lebih. Lalu harapan dan masukan dari pendidik anak berkebutuhan khusus ini untuk perpustakaan, mengingat era sekarang perpustakaan juga telah dan terus berupaya bertransformasi menjadi sebuah tempat yang berbasis inklusi sosial. Tentunya artinya semua kalangan masyarakat, baik bagi mereka yang sempurna maupun yang berkebutuhan khusus, itu wajib terlayani atau mendapat layanan yang sama sesuai dengan haknya, yaitu memperoleh informasi. Nah, harapan dan masukannya Ibu untuk tanggapannya seperti apa? Khusus ke Arpus ya? Iya. Nah, mungkin masukannya itu penyediaan fasilitas umum, aksesibilitas, nah yang ramah bagi disabilitas yang di perpustakaan ini. Kebetulan untuk sementara ini kan belum terlihat tuh ya aksesibilitas untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Minimal itu kan jalan untuk anak-anak tunanetra, ataupun misalkan ada alat bantu untuk anak-anak yang cacat tubuh seperti itu. Mungkin masukannya dari aksesibilitas tersebut. Maka ditambahkan sama Bu Nila, barangkali Ya, ada lagi. selain aksesibilitas, mungkin program di perpus ini bisa juga kan ada kelas bahasa ya. Iya, Bisa betul ditambahkan barangkali tahun depan untuk penambahan kelas bahasa isyarat. Karena kan kami di SLB punya unggulan itu ya Bu ya. Jadi siapa tahu diperlukan gitu, atau bisa menjadi salah satu agenda baru. Jadi bukan hanya di SLB saja yang belajar bahasa isyarat, melainkan dari umum juga bisa. Karena itu nanti kan tidak hanya untuk anak-anak SLB, tapi bisa menjadi pendamping ya. Bisa jadi yang jadi klien itu dari turis, mungkin turis luar negeri, tunarungu, bisa berbahasa isyarat, karena isyarat itu kan global ya, sebenarnya semua juga bisa dipelajarin gitu. Itu tidak hanya di Indonesia dengan di luar negeri, itu kurang lebih sama. Jadi untuk masyarakat kita nih, kalau misalnya mau menerima kaum disabilitas ya, kurang lebih bahasanya seperti itu, anak-anak berkebutuhan khusus, ya mau tidak mau harus terjun dan juga menjadi ramah, iya, menjadi bagian. Jadi mau tidak mau ya minimal mengerti bahasa dasar dari isyarat gitu kan. Dan ketika bahasa isyarat ini sudah booming kan, sekarang mah TV udah jarang dilihat ya, mungkin di YouTube juga ada beberapa siaran yang menggunakan bahasa isyarat. Dan jadi mungkin seperti itu. Di Polres itu yang sudah terbiasa memanggil kami untuk menjadikan penerjemah ya. Kalau misalkan ada kejadian apa, itu pasti memanggil dari kami untuk menyampaikan dengan bahasa isyarat tersebut gitu. Karena kan yang mendengarkan atau melihat juga itu kan tidak orang umum saja kan, tapi ada yang memang mengalami keterbatasan tunarungu wicara. Jadi alhamdulillah
Polres itu sudah mempercayakan kepada kami bahwa untuk penerjemahnya itu menggunakannya pada guru-guru kami tersebut. Dan mungkin diperbanyak, mungkin di sini braille itu kan belum ada ya, atau masih kurang. Buku-buku cerita. Nah, anak-anak tunarungu itu kan haus akan cerita seperti itu. Ya tuh enggak, tunarungu juga kan haus akan bahasa kan. Jadi menyediakan buku-buku cerita itu memang yang disukai oleh anak-anak tunarungu wicara. Nah, kalau braille itu memang khusus anak-anak tunanetra, dan anak-anak tunanetra itu sangat butuh itu, terutama yaitu kayak Al-Qur'an braille seperti itu, buku-buku cerita ataupun buku ya yang hubungannya berliterasi itulah. Mudah-mudahan itu bisa terpenuhi semuanya, agar kami dari forum disabilitas, anak-anak disabilitas itu datang ke perpustakaan itu ya merasa rumahnya gitu kan, ramah akan situasi di sini, tidak merasa asing, orang pada melihat ataupun saya mau melangkah itu takut gimana. Nah, jadi anak-anak kami itu datang ke perpustakaan ini ya merasa enjoy saja, merasa memang asik loh di perpustakaan itu. Nah, seperti itu. Itu mungkin. Baik, terima kasih atas masukan yang Ibu telah berikan tadi. Harapannya segera dari Dinas Perpustakaan akan melengkapi fasilitas-fasilitas yang sesuai kebutuhannya. Betul. Jadi kesimpulannya pada live talk dan podcast hari ini yaitu anak-anak yang berkebutuhan khusus yaitu berhak memiliki hak kekayaan intelektualnya sendiri. Betul. Dan tidak menjadi tolak ukur untuk mencetak prestasi-prestasi yang tentunya tidak kalah dengan orang-orang yang sempurna. Betul. Istilahnya ya. Iya, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Ana Cici dan Ibu Nilam selaku kepala sekolah yang telah menyempatkan dirinya berkunjung dan berbincang-bincang santai pada sore hari ini. Alhamdulillah, saya juga suatu kebanggaan dan suatu kehormatan bisa bertemu langsung dan bisa membahas tentang permasalahan yang sedang hangat dibicarakan pada saat ini. Mungkin ada tambahan nih, karena ini masih dalam situasi Hari Disabilitas. Ya, kita sama-sama mungkin ini selamat Hari Disabilitas Internasional. Semoga mulai hari ini terjadi perubahan perlakuan pada disabilitas. Tetap semangat dan tegar, lawan diskriminasi, ayo tunjukkan prestasi, lawan keterbatasan dengan karya tanpa batas. Tidak ada manusia yang sempurna, setiap kelebihan pasti ada kekurangan, dan setiap kekurangan pasti ada kelebihan dan bermanfaat pada lingkungan sekitarnya. Itu saja. Terima kasih Mas sudah mengundang kami dari Kita Sama-sama, Baca ya Ibu. Mas Rafli. Alhamdulillah, dan ini juga merupakan suatu kebanggaan dari Dinas Perpustakaan dan Paguyuban Duta Baca bisa menghadirkan orang-orang dan ibu-ibu ini yang sangat hebat dan sangat menginspirasi bagi kita semua. Lalu teman-teman semua, dulur Gerbang Maca dan sobat literasi asik semuanya, kami pamit undur diri. Saya selaku Raffi Ridho Bretama, yaitu host pada postasi hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Perbedaan yang berarti engkau masih berdiri, kita masih di sini.